Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapriyadi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb As-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Hamzah Sulaiman, Sarjana Hukum, Wakil Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari kita tunaikan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui Ramadan, mari kita berkolaborasi untuk bekerja sama dalam membangun daerah Kabupaten Aceh Singkil yang kita cintai ini, untuk menuju masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini, kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama, dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan, dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro
101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Wahyu Stianingsih. Saat ini kita akan mengikuti Tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025. Tausiah Ramadan hari ini edisi Selasa 25 Maret 2025 bertemakan memanen pahala. Pada kesempatan ini hadir penceramah kita yaitu Ustadz Yasirli. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Untuk hari ini kita akan membawa topik memanen pahala ya Pak ya. Ya, dipersilakan Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi adzanana bidukhuli akhir Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, Allah yang telah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat berjumpa dan sehat di akhir Ramadan ini. Moga-moga kesehatan ini kita bisa manfaatkan untuk terus mengisi nilai-nilai ibadah di dalam bulan Ramadan. Dan moga-moga ibadah yang sudah kita tunaikan di dalam Ramadan, baik qiyamnya, kemudian ibadah qiyamnya di malam hari, diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai konversi pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam yang tidak berakhlak ke alam yang berakhlakul karimah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Sidang pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk tema tausiah kita pada petang ini dengan judul Ramadan adalah bulan memanen pahala. Sidang pendengar radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ramadan tinggal menghitung beberapa hari lagi, moga-moga kita terus bisa memaksimalkan dan memanfaatkan hari-hari di dalam bulan Ramadan sehingga bisa menjadi penambah dan pemberat timbangan kita nanti. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa saffidatis syayatin. Kata Rasulullah, apabila telah datang bulan Ramadan, maka pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu di dalam api neraka. Sedang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahwa ketika datang bulan Ramadan itu, saking spesialnya bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Apa maksudnya? Dikarenakan yang dibuka adalah pintu surga. Yang pertama adalah surga itu dihiasi oleh amal-amal yang saleh. Surga itu diisi oleh orang-orang yang beramal saleh. Surga itu diisi oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal yang menjadi amalnya orang saleh. Surga itu diisi oleh orang-orang yang melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang pertama. Jadi spesialnya bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya.
Maksudnya peluang orang mendapatkan pahala, peluang orang mendapatkan amal soleh, peluang orang melakukan amal soleh, peluang orang melakukan nilai-nilai kebaikan, peluang orang melakukan ibadah itu semangatnya naik, berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Maka ketika semangat beribadah orang itu naik, membedakan dengan bulan-bulan yang lain, disitulah letak yang pertama bahwa orang akan banyak berpeluang masuk surga. Jadi ketika banyak orang berpeluang masuk surga dikarenakan amal soleh yang dia kerjakan karena Allah di dalam bulan Ramadan yang dilipat-lipat gandakan, maka dibukalah peluang surga itu selebar-lebarnya. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua adalah wa ghulliqat abwabun nar. Yang kedua, ketika datang bulan Ramadan itu, pintu neraka dikunci serapat-rapatnya, ditutup serapat-rapatnya. Apa maksudnya? Saking orang semangat beribadah dalam bulan Ramadan, saking orang ingin beramal soleh di dalam bulan Ramadan, saking orang berlomba-lomba memperbanyak amal soleh di dalam Ramadan, saking banyak orang memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, seakan-akan manusia untuk masuk ke neraka susah. Saking banyaknya orang yang beramal soleh, saking semangatnya orang mengejar-ngejar kebaikan di dalam Ramadan ini, sehingga seakan-akan itu tak ada satupun yang masuk neraka. Jadi sehingga pintu neraka itu ditutup dan tidak ada satupun yang berpeluang memasukkan neraka. Ini adalah spesialnya bulan Ramadan, sehingga dengan semangat orang beribadah karena Allah, semangat orang membaca Al-Quran, bersedekah, kemudian menunaikan tarawih, kemudian witir, bangun sepertiga malam, kemudian tadarus. Hampir sepanjang hari kita dalam bulan Ramadan, hampir sepanjang malam kita dalam bulan Ramadan adalah peluang-peluang yang bisa menjadikan pahala, peluang-peluang yang bisa menjadikan nilai kebaikan, peluang-peluang yang bisa menjadikan nilai ibadah, peluang-peluang yang bisa menjadi penambah amal ibadah kita dan amal kebaikan kita, sehingga kita berpeluang masuk surga dan jauh daripada yang namanya neraka. Maka kami sampaikan di awal tema tadi yang bahwa Ramadan ini adalah bulan memanen pahala. Betul dengan adanya yang bahwa seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Dan manusia pun ketika datang bulan Ramadan lebih semangat di dalam beribadah. Ada orang yang gak pernah ke masjid, datang Ramadan dia ke masjid. Ada orang yang gak pernah baca Quran, datang Ramadan dia baca Quran. Ada orang yang di luar Ramadan dia pelit, tapi ketika datang Ramadan dia mau bersedekah infak. Moga-moga kebaikan yang dia lakukan, yang dikhususkan dalam bulan Ramadan itu bisa menjadi pembiasaannya di bulan-bulan selanjutnya, ketika Allah mengizinkan dia untuk hidup di bulan-bulan selanjutnya. Dia pelit dalam bulan Ramadan dia baik, kemudian kita berharap Syawalnya baik dan bulan-bulan selanjutnya pun baik. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama menjadi pembahasan kita. Kemudian yang ketiga adalah wasuffidatis syayatin. Kalimat yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah bahwa ketika datang bulan Ramadan, syaitan itu dibelenggu, diikat, sekuat-kuatnya diikat. Jadi peluang syaitan untuk menggoda, untuk menghasut, untuk mengajak anak-anak cucu Adam ini untuk kemaksiatnya tidak ada. Tertutup untuk dia membisikkan, dia menghasut, dia mengajak. Tertutup karena syaitan-syaitan itu dikunci, dibelenggu. Cuman ada pertanyaan, Ustadz, tapi kenapa kalau syaitan dibelenggu masih banyak orang yang bermaksiat di dalam puasa? Itu dikarenakan bukan karena syaitan, tapi dikarenakan pribadi jiwanya yang memang selama ini jiwanya jiwa kotor, yang memang jiwa selama ini adalah jiwa yang dipenuhi dengan nafsu syahwat, nafsu dan lain sebagainya, nafsu yang muhramat, nafsu yang haram. Jadi kalaupun syaitan tidak ada, kalaupun syaitan dibelenggu, kalaupun syaitan diikat di dalam neraka sana, maka bagi orang-orang yang berjiwa buruk, bagi orang-orang yang memiliki nafsu terhadap dunia ini, maka tanpa syaitan pun dia akan tetap melakukan nilai-nilai keburukan. Tanpa syaitan pun dia akan tetap bermaksiat.
tanpa syaitan pun dia tetap akan bertindak tanduk seperti tindak tanduknya orang yang bukan beriman. Jadi bukan dikarenakan syaitan diikat, kenapa manusia masih banyak? Dikarenakan buruknya jiwanya, buruknya batinnya, buruknya hatinya, sehingga tanpa syaitan pun memang kepribadiannya selama ini adalah pribadi yang tidak baik. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini adalah bulan yang peluangnya berlipat-lipat ganda untuk kita memanen, untuk kita mendapatkan seluruh nilai-nilai kebaikan, seluruh nilai-nilai ibadah, sehingga kita bisa lebih memaksimalkan diri, kita bisa lebih membenahi diri, kita bisa lebih memperbaiki diri, sehingga nanti kalau Allah izinkan kita untuk mengakhiri Ramadan, kita berjumpa dengan bulan-bulan selanjutnya, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih dekat dengan Allah, pribadi yang beramal karena Allah, sehingga kita nanti mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, sebagai yang mana yang disebut oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sekitar mungkin 6 atau 5 hari lagi. Ini yang menjadi pengingat kepada kita semua yang bahwa puasa Ramadan ini bukan cuma menahan lapar dan haus saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang bahwa orang lebih banyak cuman formalitas puasa, yaitu puasa syariat, tapi banyak orang selama hidupnya, sepanjang hidupnya, tidak sedikit pun bertindak tanduk, berkarakter, berakhlak seperti orangnya berpuasa. Banyak orang berpuasa cuma menahan lapar, makan, dan minum. Banyak orang berpuasa cuma menahan daripada mendekati istri di siang hari. Tapi sedikit manusia yang sanggup memaknai puasa ini dengan menjauhi seluruh anggota tubuh, menjauhi seluruh anggota badan daripada perkara-perkara nafsu dunia, dari perkara-perkara yang haram, sehingga sepanjang hidupnya pun, tanpa Ramadan pun di kemudian hari, tanpa Ramadan pun di kedepan hari, dia tetap bertindak tanduk seperti orang yang berpuasa. Jadi kalau orang sudah menjadi murid Ramadan terbaik, maka tanpa Ramadan pun dia akan mandiri, tanpa Ramadan pun dia akan terdidik dengan baik, tanpa Ramadan pun dia akan bertingkah laku seperti Ramadan. Inilah yang kita perlu ingatkan. Jangan sampai kita menjadi budaknya Ramadan. Jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan. Apa itu hamba Ramadan? Hamba Ramadan itu adalah hamba yang cuman baik dalam bulan Ramadan. Manusia yang cuman menjadi budak Ramadan adalah manusia yang cuman baik ketika datang bulan Ramadan. Ketika nanti bulan Ramadan sudah mulai meninggalkannya, dia kembali seperti semula. Kalau dia penjudi, kembali dia berjudi. Kalau dia pemabuk, kembali dia bermabuk. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang pendengar RI yang dirahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh Ka'ab bin Ibnu Malik menyampaikan, bagi barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian di hatinya berniat, kalau seandainya nanti Ramadan sudah berakhir, saya akan kembali bermaksiat. Kalau seandainya nanti Ramadan berakhir, saya akan kembali seperti semula. Kalau saya pemabuk, saya akan kembali menjadi pemabuk. Kalau saya tukang judi, saya akan menjadi tukang judi kembali. Ini dikarenakan Ramadan saya harus berbaik-baik dulu. Nanti tapi kemudian hari kalau nanti lanjut di bulan-bulan selanjutnya, dia akan kembali. Ini dikatakan oleh Ka'ab bin Malik, yang bahwa Ramadan yang dia lewati itu tertolak kalau seandainya ada di dalam hatinya niat untuk bermaksiat kembali, kalau seandainya nanti Ramadannya dia lewati. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa menjadi pengingat kepada kita semua yang bahwa Ramadan ini adalah bulan peluang kepada kita. Ramadan ini ada bulan yang bisa kita manfaatkan untuk terus menjadi lebih baik. Timbul pertanyaan kepada jemaah, kalau Ramadan saja kita tidak manfaatkan, bagaimana dengan bulan yang lain? Kalau Ramadan saja tidak kita gunakan, bagaimana dengan bulan yang lain? Ini menjadi pengingat kepada kita semua yang bahwa hati-hati, Ramadan itu adalah peluang, tapi hati-hati juga.
Banyak orang terkadang terjebak hanya cuman baik di dalam bulan Ramadan. Banyak orang terjebak cuman hanya membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Banyak orang terjebak hanya dia berinfak dalam bulan Ramadan. Ini menjadi pengingat kepada kita semua. Apalagi nih di 10 Ramadan terakhir, ada sebagian orang memburu yang namanya Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ada sebagian orang yang keliru. Dia bersedekah ketika malam 21, 23, 25, 27, 29. Malam-malam lain dia gak bersedekah. Di malam 21, 23, 25, 27, 29 dia sholat, dia tarawih dan segala macam. Tapi di malam-malam dia tidak mau keluar ke masjid. Nah, ini salah. Model-model begini salah dalam mencari Lailatul Qadar. Silahkan bagaimanapun nanti Allah posisikan Lailatul Qadar dapat pada diri kita, itu adalah hak Allah. Tapi dengan catatan kita terus istiqomah beramal soleh, beribadah, mendirikan malam-malam Ramadan dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, tanpa memilah-milah malam, tanpa memilih-milih malam. Karena tidak disebutkan oleh Rasulullah kita harus beribadah malam ini, malam Ramadan. Tidak. Disebutkan man qama Ramadhana, barang siapa yang mendirikan malam Ramadan. Bukan yang mendirikan malam 1 Ramadan, bukan yang mendirikan malam 21 Ramadan, bukan yang mendirikan Ramadan. Maka ketika dibilang yang mendirikan Ramadan, maka terikatlah di situ adalah seluruhnya, dari mulai 1 Ramadan sampai yang terakhir Ramadan. Jadi seluruh Ramadan itu betul-betul diperbaiki, betul-betul dipergunakan sebagai guru terbaik. Memang Ramadan ini adalah bulan yang berpeluang menjadi guru kita dalam beragama. Memang Ramadan ini adalah berpeluang menjadi guru di dalam kita berakhlak. Memang Ramadan ini adalah sebagai berpeluang menjadi guru di dalam kita beribadah. Semangat ibadah kita kurang, tapi ketika Ramadan macam guru yang memancing kita untuk semangat beribadah. Jadi, sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang manusia yang diizinkan oleh Allah singgah di Ramadan. Ramadan singgah pada dirinya, tapi tak sedikit pun dimanfaatkan untuk dirinya, untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi investasi dia untuk di yaumil akhirnya. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah investasi. Ramadan ini adalah tabungan. Kalau seandainya Ramadan ini bisa kita gunakan untuk yang lebih baik, maka Ramadan ini akan menjadi tabungan yang super dahsyat. Kenapa? Karena Ramadan ini akan menjadi guru dan menjadi pendidik, sehingga kita sudah terdidik, dan di bulan-bulan yang lain pun tanpa Ramadan pun kita sudah terdidik, tanpa Ramadan pun kita sudah terbiasa, tanpa Ramadan pun kita sudah terlatih untuk menjadi orang baik, tanpa Ramadan pun kita sudah terlatih untuk menjadi orang yang beribadah, tanpa Ramadan pun kita terlatih sudah menjadi orang-orang yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita seluruhnya, khususnya umat Islam yang Allah izinkan untuk menyentuh dunia Ramadan, untuk menyentuh akhir-akhir Ramadan, marilah kita terus tingkatkan ibadah sehingga kita nanti mendapatkan peluang Lailatul Qadar. Mustahil Lailatul Qadar didapatkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan malam Ramadan. Mustahil malam Lailatul Qadar itu Allah titipkan kepada orang-orang yang bermalas-malasan di dalam malam Ramadan. Mustahil Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang tidak suka dan yang menyepelekan malam Ramadan. Orang tarawih dia tiduran, orang tarawih dia main game, orang tarawih dia main-main, orang tarawih dia ngopi, orang tarawih dia nongkrong. Ini yang menjadi masalah kepada kita semua. Malam Ramadan tidak pernah dimanfaatkan, tapi cita-citanya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Ini mustahil. Maka kami ingatkan bagi orang yang mengadakan buka bersama, hati-hati. Silahkan buka bersama, tapi jangan sampai kegiatan buka bersama ini terkadang mengganggu ibadah qiyam Ramadan kita, mengganggu ibadah malam-malam Ramadan kita, sehingga kita nanti peluang yang kita dapatkan sebenarnya di malam Ramadan ada, cuman karena kita tidak sanggup memanfaatkannya, tidak sanggup menjadikannya itu sebagai peluang dalam beribadah, dalam perbaiki diri, sehingga Ramadan begitu saja. Sebagian ulama berkata, bagaimana cara kita untuk menghadapi Ramadan sehingga Ramadan itu bisa menjadi guru terbaik pada diri kita. Ulama berkata,
Anggaplah itu Ramadan adalah Ramadan terakhir bagi kita. Anggaplah itu Ramadan adalah Ramadan yang tidak akan kita jumpai di tahun yang akan datang. Kenapa? Kita berangan-angan yang bahwa kita akan meninggal sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Sehingga kita betul-betul bersemangat kita dalam mengejar Ramadan. Kita betul-betul semangat kita dalam memakai dan memaknai dan menggunakan dan memanfaatkan bulan Ramadan. Sehingga ke depan tanpa Ramadan pun kita sudah menjadi orang yang baik. Tanpa Ramadan pun kita sudah dekat dengan Allah, dikarenakan sudah membiasakan perkara-perkara baik dan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam hadis disebutkan man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bang siapa yang berpuasa Ramadan karena Allah kemudian karena iman, maka Allah ampunkan dosanya. Kemudian hadis selanjutnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Ramadan karena iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan hapuskan dosanya. Inilah dua hadis yang mungkin bisa menjadi penyemangat kita di dalam memperbaiki diri dalam Ramadan. Inilah dua hadis yang bisa menjadi penyemangat kita untuk menjadi pribadi yang lebih berakhlak, pribadi yang lebih dekat dengan Allah, pribadi yang suka beramal, pribadi yang lebih suka berinfak, pribadi yang tidak sedikit pun memikirkan dunia. Bahkan dunia yang Allah titipkan kepadanya, dia tujukan, dia manfaatkan untuk perkara-perkara akhirat. Sehingga apapun nikmat yang Allah anugerahkan yang bersifat dunia, dia manfaatkan untuk akhirat nanti. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nanti Allah berikan izin kita menyentuh 1 Syawal, kalau seandainya nanti Allah izinkan kita menyentuh di 1 Syawal, 2 Syawal ataupun di bulan Syawal, maka berlagaklah, bertindaklah, berakhlaklah, bertingkah lakulah seperti kita masih dalam suasana Ramadan. Kenapa? Para ulama mengatakan yang bahwa berpuasalah engkau sepanjang hidup. Sepanjang hidup. Tidak perlu harus menanti Ramadan, kita harus bertindak tanduk baik. Lisan ini dijaga supaya tidak menyakiti orang. Mata ini dijaga untuk tidak melihat perkara yang haram. Telinga ini dijaga supaya untuk tidak mendengar tidak baik. Kaki ini dijaga supaya tidak melangkah ke tempat yang tidak baik. Tangan ini dijaga untuk tidak mengambil perkara yang tidak baik. Jadi seluruh anggota tubuh kita jaga untuk terhindar daripada perkara-perkara yang haram. Sehingga kita berpeluang mendapatkan puasa Ramadan dan bulan-bulan selanjutnya seperti orang yang bertingkah laku seperti puasa. Sidang pendengar Radio RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah hadis ataupun paparan terkait yang bahwa Ramadan itu adalah bulan peluang memanen pahala. Ramadan adalah bulan peluang untuk mengumpulkan nilai-nilai kebaikan. Ramadan adalah bulan peluang untuk semangat dalam mengejar akhirat. Sehingga kalaupun Allah akhirkan hidup kita di Ramadan ini, kita diakhirkan dalam posisi husnul khatimah. Dan sehingga kita menjadi orang-orang yang menjadi saksi yang bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi murid terbaik Ramadan dan mendapatkan 2 kemenangan. Yang pertama ketika berbuka, kemudian kemenangan yang kedua yang didapatkan, kebahagiaan kedua yang didapatkan oleh orang puasa adalah inda liqa'i rabbih, ketika berjumpa dengan Tuhannya. Senang dia, bahagia dia berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa? Karena Ramadan sudah mendidik dia menjadi orang yang soleh. Ramadan sudah mendidik dia menjadi orang yang baik, sehingga dia berpeluang mendapatkan babur rayyan, pintu surga terkhusus untuk orang yang berpuasa. Sehingga dia berpeluang memasukkan surga, kemudian dia mendapatkan hikmah-hikmah daripada ibadah puasa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah dapat kami sampaikan. Moga-moga bisa menjadi ibrah dan manfaat kepada kita semua, terkhusus kami pribadi yang menyampaikan. Kemudian pada umumnya kepada sidang pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apa-apa yang menjadi catatan kebaikan terus tunaikan, jangan ditunda-tunda. Sebagaimana pesan Luqmanul Hakim. Qala Luqman libni. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anaknya, la tuakhirut taubah. Wahai anakku, jangan engkau tunda-tunda taubatmu, li'annal mauta baghtah.
dikarenakan kematian itu sifatnya dadakan. Jadi dikarenakan dadakan, maka kita harus super persiapan dalam menyambut kematian kita, sehingga kematian kita itu berpulang mendapat husnul khatimah. Amin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan. Pendengar setia RRI, demikian tausiah Ramadan, program kerjasama Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah tahun 2025, edisi hari ini, di hari Selasa 25 Maret 2025 yang disampaikan oleh Ustadz Yasirli dengan tema kita memanen pahala. Terima kasih untuk Ustadz Yasirli yang sudah berkenan mengisi tausiah Ramadan pada hari ini. Akhir kata saya Wahyu Stianingsih dari studio RRI SP Singkil mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan telah tiba. Saya Haji Sapradi Oyon Esa, Bupati Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita raih keberkahan, rahmat, dan ampunan Allah SWT dalam menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus, dan bersedekah dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Saya selaku kepala daerah turut menghimbau kepada umat non-muslim untuk dapat menjaga toleransi dengan menghormati umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Melalui momen Ramadan ini, mari kita terus bersinergi untuk mewujudkan kemakmuran bumi Syekh Abdul Rabb Al-Singkili yang bermartabat dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci Ramadan telah datang. Saya Haji Edi Widodo SKM Mkes, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil, atas nama pribadi, keluarga, dan seluruh aparatur sipil negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Di bulan yang penuh ampunan dan berkah ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersabar, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak sedekah, dan menunaikan ibadah puasa dengan hati dan pikiran yang bersih. Pada kesempatan ini, saya mengajak seluruh masyarakat Aceh Singkil untuk senantiasa menjaga silaturahmi dan ukhuwah, saling hormat menghormati, toleransi antar umat beragama selama pelaksanaan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Secara khusus kepada para pedagang makanan dan minuman agar mengikuti himbauan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Singkil tentang pelaksanaan tertib Ramadan tahun 1446 Hijriah dalam menjajakan dagangannya sehingga tidak mengganggu kenyamanan umat Islam yang sedang berpuasa. Secara khusus kepada seluruh aparatur sipil negara, saya himbau agar tetap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Aceh Singkil dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kiranya segala amal dan ibadah kita selama bulan Ramadan mendapatkan ridho dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dengan segala kerendahan hati, saya Haji Aslinuddin, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Daya Kabupaten Aceh Singkil, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Pada kesempatan ini kami menghimbau masyarakat Kabupaten Aceh Singkil agar tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Senantiasa melakukan salat fardu berjamaah, salat tarawih berjamaah, tadarus bersama dan amal ibadah lainnya. Kepada masyarakat non-muslim agar menghormati kaum muslimin yang sedang menjalankan puasa sehingga tetap terjalin kerukunan umat. Kepada pengusaha rumah makan, kami menghimbau agar tidak membuka warung sampai waktu berbuka puasa, dan kepada pedagang penjual takjil agar mulai membuka dagangannya pada pukul 15.30 WIB. Tidak memperjualbelikan atau membakar mercon, petasan dan kembang api yang dapat mengganggu kenyamanan dan kehusukan umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga kita selalu diberkahi di bulan yang penuh rahmat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.